gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 481. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Naura yang teriak karena omongan Laras. Ternyata itu cuma mimpi Naura aja. Naura jadi bingung harus gimana. Di satu sisi dia ngerasa bersalah karena gak kasih tahu Rasya. Tapi di satu sisi Naura juga takut kalau Rasya akan dicelakai sama Praja. Adalah jadi ikutan kebangun dari tidurnya. Dia merasakan kesedihan Naura. Cuman Naura juga gak bisa bilang apa-apa. No, sebenarnya apa sih yang udah lu sembunyiin dari Rasya? Dan kebenaran apa yang udah lu tahu? Enggak apa-apa. Bukan masalah yang berat juga. Gak usah diribetin. Gue baik-baik aja kok. Ya udah deh, kalau lu baik-baik aja, ntar kalau ada apa-apa bangunin gue aja. Aduh, Hadi lagi-lagi bikin Anggi cemburu karena Laras kan. Untung, Anggi betenya gak lama-lama. Mereka jadi salah fokus sama Naura yang keluar rumah. Naura akhirnya cerita kalau dia simpan rahasia dari Rasya. Anggi aneh-aneh aja deh. Masa Anggi nuduh Naura punya pacar baru? Padahal kan, Naura udah cinta banget sama Rasya. Menurut saran Hadi dan Anggi, lebih baik kalau Naura kasih tahu ke Rasya. Makanya, Naura mau mencari waktu yang tepat buat jujur sama Rasya. Di kediaman Praja jadi bingung sama Sari dan Wira yang gak makan bareng. Padahal mereka gak mau makan dari uang haram Praja. Wira. Apa ya? Kamu gak makan? Enggak, Wira teh. Udah. Wira teh tadi udah makan barengan sama Neng. Maaf ya, maafin Neng, Neng bohong. Kita emang gak mau makan pakai yang haram. Praja ngelarang Sari buat pergi ke rumah sakit dan jadinya cuma Praja yang pergi. Apalagi dia mau mencari tahu soal petunjuk anak kembar Laras. Oh ya, Neng teh mau izin sama ke rumah sakitnya. Kasihan Alte dari semalam di rumah sakit pasti belum makan. Neng mau urusin dia. Enggak. Kamu gak boleh pergi kemana-mana. Tetap di sini. Tapi Neng ikut. Bilang enggak. Tiba-tiba aja, Sari dapat kabar dari Adara soal toko kainnya yang berantakan. Ada-ada aja yang Magic Fivers. Di perjalanan, Wira jadi kelaparan kan. Makanya, Sari ajak Wira buat makan di warung. Miss Magic jadi kagum sama Wira. Dia benar-benar gak mau memakan dari uang Praja. Mereka juga bertemu sama keluarga Hadi. Dan mereka jadi makan bersama deh. Walaupun Sari harus secepatnya ke toko kainnya. Di lain sisi, Praja masuk ke ruangan Laras setelah Al pergi dari depan ruangan Laras. Emang kebangetan ya Praja, udah tahu Laras koma, masih aja. Praja malah menanyakan soal anak kembar Laras yang asli. Tuh kan, tiba-tiba aja kondisi Laras jadi drop lagi. Jadinya Praja kabur kan. Al aja sampai kaget melihat Praja yang tiba-tiba ada di rumah sakit. Bahkan, Al jadi kepikiran kalau Praja yang membuat Laras kritis dan membutuhkan donor limpa. Tiba-tiba aja ada Rasya dan Naura yang sampai di rumah sakit. Gara-gara Rasya khawatir sama Laras, jadi bikin Praja curiga kalau Rasya adalah anak kandung Laras. Naura yang mendengar suara pikiran Praja jadi takut kalau Praja akan menyakiti Rasya. Nah, Rasya segitu khawatirnya sama Laras. Apa dia anaknya Laras? Enggak. Om Praja nggak boleh sampai curiga kalau Rasya anaknya Tante Laras. Om Raja. Rasya boleh jenguk Tante Laras kan? Silakan saya. Boleh. Dok, boleh kan? Oh iya, silakan. Makasih Om. Naura juga mendengar suara hati Al yang mau menerima orderan, tapi dia juga takut kalau Praja yang menjaga Laras. Praja jadi gak suka kan kalau Naura dan Rasya bakal menjaga Laras di rumah sakit. Miss Magic heran deh, padahal kan mereka berniat baik. Sari jadi sedih melihat kondisi toko kainnya. Adara juga berusaha menguatkan Sari.
Apalagi kan sehari Wira dan Al gak mau menggunakan uang dari Praja. Adara jadi kepikiran buat minta tolong sama The Garongs. Gara-gara ngejar The Garongs, Adara jadi jatuh kan. Tapi kok jadi lucu gitu sih Magic Fivers? Dika yang masih menjadi The Garongs jadi khawatir sama Adara yang keseleo. Cie. Tuh kan, Adara juga jadi kagum sama Dika yang lagi mode The Garongs. Yalah Adara. The Garongs juga mau membantu Adara mencari tahu soal pencuri toko kain sari. Nih udah, gak usah sopo dulu deh. Jadinya lo mau gak bantuin gua? Ya, gue bantu. Bisa enggak lo? Ngamuk. Bener-bener sih emang Praja. Dia mau meninggalkan Laras buat mencari tahu dukun yang ampuh dari kutukan Mbah Gono. Dan lagi-lagi Praja menyuruh anak buahnya menculik Pipit. Kebangetan banget deh. Kan Mbah Gono aja udah marah gara-gara Praja bawa Pipit. Ini lagi Pipit mau diculik. Gak ada kapoknya ya Praja. Mane punya tugas. Mane culik Pipit lagi. Gunakan Pipit supaya Mbah Gono itu cabut kutukan dari Aing. Siap, Juragan. Bagus. Gali dan Mawar berusaha untuk kabur dari Rasya, tapi malah berujung dikejar satpam dan masuk ke kamar mayat. Tuh kan, rasain aja. Abisnya mereka suka iseng sih. Kenapa nih? Di lain sisi, Miss Magic jadi kagum banget sama Wira yang bisa menghasilkan uang sendiri. Dia menjual mainan buatannya ditemenin Alif. Oh, Iis jadi kaget kan melihat Al yang ngojek. Aduh, Iis aneh-aneh aja ya. Biar Iis gak kasih tahu siapa-siapa soal Al yang ngojek, Iis suruh Al ngakuin kalau Iis tuh pacarnya Al. Yang bener aja kali. Males banget gak sih Magic Fivers? Tapi mau gimana lagi? Al lakuin itu biar gak ketahuan sama Praja. Miss Magic kan jadi kasihan sama Adara nanti. Lu kan udah tahu nih. Gue minta tolongin lu jangan pernah ngomongin ke siapapun kalau gue ngojek. Iya udah kalau gitu, Iis bakal ngerahasiain hal ini, tapi dan ada asalnya. Apa? Asal kamu teh ngakuin ke semua orang di dunia ini kalau misalnya Iis teh pacar kamu. Apa lu bilang tadi? Gue gak salah denger nih. Iis harus akuin Iis sebagai pacar kamu. Oh gak bakal gue ngakuin pacar gue. Hayo Magic Fivers. Siapa yang jadi kagum sama Gibran yang lagi azan? Sumpah ya, Miss Magic jadi kagum sama suara azan Gibran yang merdu banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah waktunya sholat, ayo ke masjid sama, ayo tuh ke sholatnya. Setelah sholat, Gibran juga bertemu Wira dan Alif kan. Tuh kan, Alif dan Wira juga muji suara azan Gibran yang merdu. Gibran juga mau bantuin jualin mainan Wira. Di lain tempat, bener aja kan Magic Fivers? Dika yang masih sebagai The Garongs membantu Adara dan Sari mencari tahu. Tuh kan, Dika jadi tahu siapa malingnya dari ciri-ciri yang ada. Dan dia juga mau membuat malingnya mengembalikan barang-barang toko kain Sari. Udah tenang aja tante. Ntar aku suruh malingnya balikin barang-barangnya, oke? Emang lo tahu siapa yang malingnya? Gue cepet duluan. Tante, assalamualaikum. Woi. Main pergi aja. Gue nanya siapa malingnya nggak dijawab.
Kayaknya Adara mau ikut cowok degang Roms itu deh. Biar Adara juga tahu siapa nih yang udah maling di toko kain Tante Sari. Dika nggak tahu aja tuh kalau Adara diam-diam mengikuti Dika. Aduh, lagi-lagi Praja mencari petunjuk. Katanya kalau nanti akan ada seorang wanita yang membantu Praja. Seorang wanita. Dia yang akan membantu kamu. Sahara. Saya siapa-siapa. Tapi tadi dia bilang seorang wanita. Maksudnya naon? Ih, Miss Magic males banget deh. Lihat Asep yang lagi-lagi godain Pipit. Miss Magic aja kesel. Apalagi Pipit coba. Bukan, Mbak Gono yang tahu langsung kesel sama Asep. Rasain kan kalau Mbak Gono jadi memasukkan Asep ke lubang. Pipit juga gak mau kan bantuin Asep. Aduh, Praja mau ngapain lagi sih masuk ke kamar Laras? Dia ambil kesempatan pas Naura pergi ke toilet kan. Praja bener-bener gak punya hati banget deh. Udah tahu Laras masih kritis. Dia masih aja mencari tahu soal anak kandung Laras. Ras, meskipun Maneh masih belum sadar dan masih belum kasih tahu anak Maneh siapa sebenarnya, A akan menemukan kedua anak itu lebih dulu sebelum kamu berhasil menemukan mereka. Dan A menghancurkan mereka terlebih dulu sebelum mereka menghancurkan A. Astaga, Praja benar-benar curiga sama Rasya yang anak kandung Laras. Bahkan Praja mau menghancurkan Rasya sebelum Rasya menghancurkan Praja. Hayalah, Praja nggak tahu aja kalau Sari mendengar omongan Praja. Apalagi detak jantung Laras sangat cepat kan. Duh, Praja lagi-lagi bohong kan. Sari jadi curiga kalau ini ulah Praja juga kan. Naura yang mendengar suara pikiran Sari jadi semakin takut kalau Rasya akan dicelakai. Apa semua ini teh karena Praja? Karena aku tadi ngeliat Praja di kamar Larasati dan bilang akan nemuin dan hancurin anaknya Laras. Apa? Om Praja bilang begitu? Enggak. Aku gak akan biarin Om Praja ngelakuin apapun ke Rasya. Kasian banget ya. Asep, Mawar, dan Gali lagi sama-sama kesusahan. Mereka sampai mau minta tolong Iis. Padahal Iis aja lagi nyalon. Nah kan, Mawar sama Gali jadi makin takut melihat mayatnya. Siapa suruh iseng sih? Aduh, anak buah Praja jadi tahu kalau Wira jualan. Dia langsung laporin ke Praja kan. Bener aja, buat Praja marah-marah ke Sari kan. Padahal kan niat Wira itu baik, Magic Fivers. Dia nggak mau menggunakan uang Praja. Bener kan, Praja nggak mau kalau Wira jualan. Duh, gimana Praja tahu ya kalau Al yang ngojek? Jawab! Kayak nggak sudi ya, anak Ai jualan seperti ini. Mana jadi ibu kayak gimana? Nggak becus banget dia, Wira. Tante nitip Tante Laras dulunya. Iya, Tante. Gak apa-apa. Kebangetan ya, anak buah Praja benar-benar menculik Pipit. Untung ada Gibran yang bisa menolong Pipit juga. Langsung aja kan Gibran menyerang anak buah Praja. Rasain aja, anak buah Praja jadi kalah. Gibran juga langsung ajak Pipit buat kabur kan. Pipit kasih tahu ke Gibran soal alasan Praja yang mau menculik Pipit. Praja emang gak ada kapoknya sih. Tadi dia bilang aku mau dijadiin pertukaran supaya kakek aku nyabut kutukannya ke Om Praja. Emang Mbak Gunung untuk apa? Jadi batu apa gimana? Iya, aku juga nggak tahu. Tapi ini aku mau pulang sekalian mau nanyain ke kakek. Ya udah yuk, kalau gitu mending gue enter aja daripada nanti anak buahnya Pak Praja ngejar lu lagi. Makasih ya. Yuk. Di lain sisi, Naura yang menjaga Laras memohon untuk Laras biar sadar. Apalagi kan Naura ngerasa bersalah kalau udah nutupin rahasianya ke Rasya. Rasya yang tiba-tiba datang jadi mendengar omongan Naura kan.
Tuh kan, Rasya jadi marah Magic Fivers. Gue ngerasa bersalah banget karena gue udah tahu kalau Rasya itu anak tante. Padahal dia bisa buat ngambil keputusan untuk tante dioperasi atau enggak waktu itu. Tapi dia juga bingung, Laura juga bingung, Tan. Jadi kamu udah tahu selama ini, no? Kalau Tante Rasya itu mamanya aku. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari di Indosiar atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic. Alhamdulillah,